Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap berada di rumah saja dan tetap jaga kondisi. Kembali lagi bersama Bapak Ibu Guru di level 5 akan menyajikan sebuah video pembelajaran. Pada kesempatan yang baik ini kita akan masuk pada muatan pelajaran PPKN dengan materi keberagaman suku dan budaya di Indonesia. Bapak ingin menggarisbawahi dari kata keberagaman. Kalau kita mendengar atau membaca kata keberagaman, tentunya kita sudah familiar, sudah sering sekali kita mendengar kata keberagaman yang di tahun lalu pada saat kalian masih menginjak atau duduk di kelas 4, kita sudah sering sekali mendengar kata atau mempelajari tentang keberagaman. Ditambah lagi dengan keberagaman suku dan budaya di Indonesia. Nah, itu kata kuncinya, keberagaman suku. Apa saja? Nanti akan kita pelajari apa saja keberagaman suku dan budaya di Indonesia. Yang namanya beragam itu banyak bermacam-macam. Oke, keberagaman sosial budaya Indonesia meliputi ada keberagaman dalam agama. Kita tahu agama di Indonesia itu sangat beragam, sangat banyak. Nanti akan kita pelajari satu persatu apa saja itu yang ada di Indonesia, agama apa aja yang diakui tentunya. Dan ada suku budaya, ada bahasa daerah, ada keragaman jenis pekerjaan, ada tradisi daerah, ada beragam pulau, dan ada adat istiadat. Nah, dari keberagaman ini, dari jenis-jenis keberagaman tersebut, muncul sebuah semboyan kita, yaitu yang sama-sama kita tahu apa? Masih ingat? Betul sekali, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, sangat beragam sukunya, bahasanya, tradisinya, bahkan agamanya, tetapi kita tetap satu. Satu apa maksudnya? Satu bangsa Indonesia. Itu yang harus kita tahu, bahwa semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Oke, nanti banyak sekali contohnya, mulai dari tradisinya apa. Kalau di gambar itu tradisinya ada apa? Ada lompat batu di Nias, kalau tidak salah itu di Nias. Ada jenis pekerjaannya pun beda, banyak sekali, beragam sekali jenis-jenis pekerjaan di Indonesia. Yang pertama, keberagaman agama. Agama yang diakui di Indonesia itu ada Islam yang kita anut, yang kita percayai. Yang kedua ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu. Nah, ini semuanya ini diakui di Indonesia, dan kita sebagai umat Islam harus menghormati, harus menghargai agama orang lain. Inilah yang tadi kita pelajari, bahwa Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu bangsa Indonesia. Itu ya. Nah, yang kedua yaitu keberagaman suku. Kalau di
SDIT Said Naum, Pak Aji sudah melihat atau bahkan membaca data yang paling banyak suku siswa-siswi SDIT Said Naum itu kebanyakan berasal dari suku suku Minang, kebanyakan yang berasal dari Sumatera Barat. Bukan hanya berasal dari Sumatera Barat saja. Nah, banyak yang berada dari suku Jawa ada. Ada lagi ada yang dari Makassar ada. Banyak sekali. Yang kita tahu bahwa di Indonesia banyak sekali suku-suku yang tersebar dari Sabang sampai Merauke yang kita tahu, dan itu yang harus kita pelajari, bahwa kita harus menghormati mengenai perbedaan suku di Indonesia. Itu. Baik anak-anak, sekarang kita akan mempelajari mengenai keberagaman bahasa. Bahwa yang kita ketahui, Indonesia banyak sekali berbagai macam bahasa suku daerahnya. Di sini ada contoh berbagai macam bahasa suku, dari bahasa Jawa hingga bahasa Gorontalo. Nah, tetapi ini hanya sebagian contoh dari macam-macam bahasa suku. Bahwa ada semungkin sekitar ratusan bahasa suku yang ada di Indonesia. Tetapi kita punya satu bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi sesama warga daerah yang berbeda. Ya, untuk bahasa-bahasa yang ada di daerah tersebut seperti bahasa Jawa, nah ini bisa menjadi komunikasi sama warga daerah yang berasal dari Jawa. Ya, tetapi untuk bahasa pemersatuan kita memiliki bahasa Indonesia. Kemudian mengenai keberagaman jenis pekerjaan. Bahwa pekerjaan yang kita ketahui itu ada dua jenisnya, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang serta pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, untuk pekerjaan yang menghasilkan barang, contohnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh petani. Nah, petani menanam padi, ya, kemudian menghasilkan barang, yaitu berupa beras. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa contohnya adalah guru. Guru menghasilkan jasa dengan memberikan ilmu kepada murid-muridnya. Nah, pekerjaan ini merupakan suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap orang demi kelangsungan hidupnya atau untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya. Nah, di sini ada contoh tradisi, yaitu tradisi pasola. Tradisi pasola ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk saling melempar lembing kayu dari atas kuda yang sedang dipacu kencang oleh dua kelompok yang berlawanan. Nah, ini termasuk salah satu kegiatan atau permainan ketangkasan yang biasanya diadakan setiap tahunnya, yaitu 1 tahun sekali. Nah, ini berasal dari daerah NTT, yaitu Nusa Tenggara Timur. Untuk kegiatan ini sebagai upacara ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Nah, jenis interaksinya adalah di lingkungan alam, budaya, dan sosial. Contoh berikutnya adalah tradisi upacara adat Bau Nyale. Nah, upacara tradisi adat Bau Nyale ini merupakan kegiatan menangkap cacing laut yang hanya dilakukan 1 tahun sekali. Biasanya dilakukan pada pagi hari. Nah, masyarakat di NTT ini
biasanya setelah melakukan kegiatan bau nyale pada siang harinya mereka melakukan kegiatan pasola. Nah, untuk kegiatan ini sebagai tradisi ini konon sudah dilakukan sejak ratusan tahun silam. Nah, untuk jenis interaksinya adalah di lingkungan alam dan budaya. Nah, ini adalah dua contoh jenis tradisi atau upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur yang biasa diadakan setiap 1 tahun sekalinya. Nah, seperti itu ya anak-anak contohnya. Untuk berikutnya, kalian bisa simak penjelasan oleh Pak Marwan. Baik anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak Marwan. Di sini Bapak akan melanjutkan keberagaman yang ada di Indonesia. Seperti yang terlihat pada slide bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Negara yang banyak pulau dan kepulauan besar yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang terlihat pada peta, ini ada beberapa pulau dan kepulauan besar yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Pulau Kalimantan, Pulau Papua, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Kepulauan Riau, Kepulauan Mentawai, Pulau Halmahera, Pulau Sunda, Pulau Timor, Pulau Madura, Pulau Bali, dan Pulau Biak. Nah, ini adalah beberapa pulau dan kepulauan terbesar yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah keberagaman adat istiadat yang ada di Indonesia. Ini ada dua contoh kegiatan adat istiadat yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah sambatan dan yang kedua adalah gerebuhan. Nah, sambatan seperti yang terlihat pada gambar, sambatan itu merupakan kegiatan gotong royong warga dalam rangka membantu sesama yang sedang tertimpa musibah atau sedang melakukan pekerjaan besar, ya, seperti membangun rumah, hajatan, panen, dan lain-lain. Nah, sambatan ini biasanya kegiatan yang digunakan atau dimanfaatkan atau pekerjaan untuk membantu kepentingan individu. Contoh, seseorang yang sedang membangun rumah, maka biasanya masyarakat pedesaan membangun dan gotong royong untuk membangun dan membantu masyarakat dalam membangun rumah. Nah, selanjutnya adalah gerebuhan. Gerebuhan adalah kegiatan gotong royong yang dilakukan untuk kepentingan bersama. Misalnya, membangun jalan, mendirikan pos ronda, memperbaiki jembatan, renovasi balai pertemuan, dan lain-lain. Nah, inilah letak perbedaan bahwa gerebuhan ini kegiatan gotong royong yang sifatnya untuk kepentingan umum. Ya, yang seperti yang terlihat pada gambar, jalan dan jembatan ini dimanfaatkan untuk kepentingan umum, tapi dilakukan atau kegiatannya dilakukan bergotong royong bersama-sama. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara kita menghargai keberagaman bangsa, suku, budaya yang ada di Indonesia. Nah, bahwa kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki keberagaman suku bangsa dan budaya. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikannya. Cara menghargai keberagaman suku bangsa dan budaya Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kita tidak boleh mencela kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Tuh. Yang selanjutnya adalah kita harus mendukung kegiatan di masyarakat. Yang selanjutnya adalah kita tidak boleh membeda-bedakan suku bangsa lain. Lebih baik ataupun apalagi kita tidak boleh membanggakan suku bangsa sendiri, ya. Nah, itu adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghargai keberagaman suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia.
Nah, anak-anak, setelah kalian mendengarkan serangkaian penjelasan dari Bapak Ibu guru, Bapak memberikan tugas keterampilan, yaitu kalian diminta untuk melakukan pengamatan mengenai keberagaman masyarakat di lingkungan keluarga kalian. Ya. Nanti tulislah minimal 3 subjek atau orang. Nanti hasil pengamatanmu ditulis dalam bentuk tabel. Nah, di sini Bapak sajikan tabelnya, contohnya. Nah, apa jenis keberagamannya yang akan kalian amati? Yang pertama adalah suku bangsa, bahasa daerah, adat istiadat, dan jenis pekerjaan. Nah, yang kalian amati boleh ayah, bunda, kakek, nenek, paman, dan sebagainya. Yang penting dalam lingkungan kerabat keluarga. Ya, bagaimana kalau ayah dan bundanya sukunya yang sama? Boleh cari suku yang berbeda. Ya. Nah, nanti setelah kalian melakukan pengamatan keberagaman di lingkungan keluarga, simpulkan dan tulislah manfaat dari keberagaman tersebut. Ya, nanti ditulis di buku tulis seperti mengerjakan yang kalian lakukan di sekolah. Ya, baik itu anak-anak yang Bapak sampaikan dan Ibu guru berikan. Semoga kalian bisa menjalankan dengan baik, belajar dengan baik. Salam sehat dan bahagia dari Bapak Ibu guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.